Baik Ibu dan teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi kami tentang aktiva tidak berwujud dan paten. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Antonius Marlama Uran dengan NIM 48. Saya Maria Octavina Roque dengan NIM 31. Saya dengan Destri Agustina Rado dengan NIM 014. Oke, para pemateri pertama saya persilakan. Yang pertama, pengertian aktiva tidak berwujud. Dalam PSAK nomor 19 dinyatakan bahwa aktiva tidak berwujud adalah aktiva non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan pada pihak lainnya atau untuk tujuan administratif. Suatu aktiva dapat dimasukkan dalam kategori aktiva tidak berwujud jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, aktiva tersebut dapat diidentifikasikan. Yang kedua, perusahaan mempunyai kendali atas aktiva tersebut. Dan yang ketiga, perusahaan memperoleh manfaat dari aktiva tersebut di masa yang akan datang. Yang kedua, penilaian aktiva tidak berwujud. Aktiva tidak berwujud yang dimiliki dicatat dalam rekening atau akun sebesar harga perolehannya. Harga perolehan ini tergantung pada cara perolehan aktiva tidak berwujud. Jika diperoleh dari pembelian, maka harga perolehannya sebesar jumlah uang yang dikeluarkan dalam pembeliannya sampai siap untuk digunakan. Jika aktiva tidak berwujud diperoleh melalui pertukaran dengan aktiva lain, maka harga perolehannya sebesar nilai wajar aktiva yang diterima atau aktiva yang diserahkan. Untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh dari pertukaran dengan aktiva lain yang sejenis, maka harga perolehannya ditentukan berdasarkan nilai wajar aktiva yang diserahkan. Selama umurnya, harga perolehan aktiva tidak berwujud harus diamortisasi. PSAK nomor 19 menyatakan bahwa jumlah yang dapat diamortisasikan dari aktiva tidak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Pada umumnya, masa manfaat suatu aktiva tidak berwujud tidak akan melebihi 20 tahun sejak tanggal aktiva siap digunakan. Amortisasi harus mulai dihitung saat aktiva siap digunakan. Metode amortisasi yang dapat digunakan adalah metode garis lurus atau metode lain yang dianggap lebih cocok bagi perusahaan selama metode tersebut mencerminkan manfaat ekonomis. Aktiva tidak berwujud akan dicantumkan dalam neraca sebesar harga perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi penurunan nilai. Setelah aktiva tidak berwujud dimiliki oleh perusahaan, maka biaya-biaya yang akan dikeluarkan selama umur aktiva tidak berwujud tersebut harus dibebankan pada laba rugi periode berjalan. Pengeluaran selama umur aktiva tidak berwujud dapat dikapitalisasi jika memenuhi syarat. Pengeluaran tersebut menambah nilai ekonomis dan pengeluaran tersebut dapat diukur secara andal. Untuk menghitung amortisasi, nilai sisa aktiva tidak berwujud biasanya ditetapkan sebesar Rp0 kecuali bila ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aktiva pada akhir masa manfaatnya dan ada pasar yang aktif bagi aktiva tersebut. Aktiva tidak berwujud yang dihentikan pemakaiannya atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis tidak boleh diakui dan dimasukkan dalam neraca. Bila terdapat selisih antara jumlah penerimaan bersih karena penghentian aktiva tidak berwujud dengan nilai bukunya, maka diakui sebagai keuntungan atau kerugian. Sekian saya berikan kepada pemateri kedua. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan melanjutkan materi. Uraian untuk setiap aktiva tidak berwujud. Yang pertama, merek. Merek atau kit dagang adalah hal untuk menguraikan merek dagang. Merek atau kit dagang biasa didaftarkan sehingga akan dilindungi oleh undang-undang. Hal untuk menggunakan suatu merek dagang adalah tidak terbatas. Merek dagang bisa juga diperoleh dari suatu pembelian. Dalam keadaan ini, harga perolehannya yang dicatat adalah harga beli semua biaya pembelian
sampai merek itu siap digunakan. Jurnal untuk mencatat perolehan merek dagang, yaitu merek pada kas. Yang berikut, amortisasi merek dicatat dengan jurnal berikut. Amortisasi merek pada merek atau akumulasi amortisasi merek. Yang kedua, software atau piranti lunak komputer. Kumpulan konsep aktiva dan prosedur yang digunakan dalam program komputer untuk melaksanakan suatu fungsi atau pekerjaan tertentu. Ada dua jenis software, yaitu software aplikasi dan software sistem. Harga perolehan akan diamortisasi selama umur ekonomi atau masa manfaatnya. Baik, waktu berikutnya saya berikan kepada teman Doni. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang ketiga itu lisensi dan waralaba atau franchise. Franchise itu adalah hak yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk menggunakan fasilitas yang dimiliki, menggunakan merek atau nama dagang, ataupun menjual barang dan jasa. Terdapat dua jenis franchise, yaitu yang pertama itu sistem franchise untuk produk dan jasa, yang kedua itu franchise untuk lisensi untuk merek dagang. Yang keempat, paten. Paten itu adalah suatu hak yang diberikan kepada pihak yang menemukan sesuatu hal baru untuk membuat atau menjual atau mengawasi penemuannya selama jangka waktu tertentu. Kalau paten itu tidak dapat diperpanjang, maka penemuan tadi akan diperbarui atau diubah sehingga bisa diperoleh paten baru. Paten mungkin digunakan sendiri oleh penemuannya atau diserahkan pada pihak lain dengan perjanjian tertentu yang termaksud harga perolehan paten. Jika paten itu diperoleh karena pengembangannya adalah biaya pendaftaran, biaya pembuatan model dan gambar-gambar, dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat percobaan dan pengembangan. Paten yang dibeli dari pihak lain akan dicatat sebesar harga perolehannya yang terdiri dari harga beli dan semua biaya yang dikeluarkan sampai paten itu siap digunakan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak paten, maka biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hak ini akan dikapitalisir. Paten akan diamortisir selama umur kegunaannya. Umur paten bisa juga dihitung atas dasar unit produk yang akan dibuat. Amortisasi paten dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Amortisasi paten itu berada di sisi debit dan paten akumulasi amortisasi paten itu berada di sisi kredit. Amortisasi paten akan dikelompokkan dalam biaya produksi jika paten itu digunakan dalam proses produksi, tapi jika paten itu digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan penjualan, maka amortisasi paten akan sebagai biaya penjualan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.